Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Iqbal Habibi dengan NIM 1111240426 dari Fakultas Hukum kelas 3A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan apa saja yang sudah disampaikan dalam pertemuan kelima dan 6 dari mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Ibu Hera Susanti. Baik, kita langsung masuk ke pertemuan yang kelima. Yang pertama kita ada membahas pandangan hukum internasional menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu ada dari Rebecca.m. Hukum internasional merupakan sebuah peraturan serta norma yang di dalamnya ini mengatur tindakan setiap negara serta entitas lainnya. Beranjak ke pandangan ahli berikutnya yaitu menurut Hugo de Groot, yaitu sebuah hukum yang didasarkan pada kemauan bebas serta persetujuan dari sebagian maupun keseluruhan negara. Nah, hukum yang ada tersebut dibuat dan dibentuk dalam rangka kepentingan bersama. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu ada sumber hukum internasional formal. Nah, sumber hukum internasional formal ini merujuk kepada adanya proses formal yang diakui metodenya oleh institusi yang berwenang menerbitkan ketentuan yang mengikat yang biasanya ini diterapkan dalam sebuah sistem hukum tertentu. Berikutnya kita masuk ke sumber hukum internasional material. Kalau sumber hukum internasional material ini dia merujuk kepada bukti-bukti baik secara umum maupun khusus yang menunjukkan bahwa hukum tertentu telah diterapkan dalam kasus tertentu. Selanjutnya ada teori monisme, menganggap hukum nasional dan hukum internasional sebagai satu kesatuan sistem hukum yang saling terkait, di mana salah satu lebih tinggi kedudukannya dibanding lawannya. Nah, yang terakhir kita ada teori dualisme. Nah, ini berkebalikan dengan monisme, di mana dia menganggap hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua hukum yang berbeda dan terpisah. Baik teman-teman, kita masuk ke pertemuan berikutnya yaitu pertemuan 6. Yang pertama, kita membahas sumber hukum internasional. Apa sih sumber hukum internasional? Ini merupakan sumber-sumber hukum yang digunakan dalam pembentukan dan penerapan hukum internasional. Nah, sumber-sumber ini memberikan dasar hukum yang mengatur hubungan antar negara dan sumber hukum internasional lainnya. Nah, berikutnya diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Ada 4 sumber hukum internasional. Yang pertama adalah perjanjian internasional atau traktat. Yang kedua adalah kebiasaan hukum internasional atau customary international law. Yang ketiga ada prinsip-prinsip dari hukum internasional. Dan yang terakhir adalah keputusan pengadilan dan ajaran sarjana terkemuka. Nah, pembahasan selanjutnya kita membahas tentang perjanjian internasional. Ini memiliki peranan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional dan juga memiliki sifat tertulis di mana memudahkan dalam pembuktian. Baik, semuanya kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu kebiasaan hukum internasional. Aturan hukum atau norma yang timbul dari praktik umum yang dilakukan oleh negara-negara yang didasari keyakinan bahwa tindakan tersebut merupakan kewajiban hukum. Pembahasan berikutnya mengenai prinsip-prinsip hukum internasional, di mana dia ini meliputi kedaulatan negara yang menegaskan hak negara untuk mengatur urusan domestiknya tanpa campur tangan asing. Lalu juga ada etikat baik atau Pacta Sunt Servanda, di mana perjanjian harus dipatuhi. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu keputusan pengadilan internasional, di mana dia merupakan keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan atau lembaga arbitrase internasional dalam menyelesaikan sengketa antar negara ataupun antar pihak internasional. Baik teman-teman, mungkin itu saja apa yang bisa saya paparkan dalam pertemuan 5 dan 6 dari hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Iqbal Habibie undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.